warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini kita akan melanjutkan part 3-nya yang saya nggak tahu, kalau ada yang tahu bilang ya. Ini dia. Nah, seperti biasa iklan ya kawan-kawan. Setelah itu, si laba-laba malah terlihat sangat pusing karena data yang keluar dari sihir Mes tetaplah nol. Rain pun menjadi lebih yakin jika Mes tak memakai kualitas sama sekali. Meski bukan salah satu anggota Innocent Zero, tetapi demi meyakinkan dirinya, Rain berniat mengujinya sekali lagi dengan menggunakan 10% kekuatan sihirnya. Setelah itu, si laba-laba dibuat terkejut karena Mes nampak mengayunkan pedang sihir Rain seolah sedang bermain baseball. Walaupun telah menggunakan 10% kekuatannya, seorang visioner suci nampak tak ada gunanya sama sekali di hadapan sosok Mes Burnett. Merasa kagum dengan hal itu, Rain pun bertanya siapa namanya. Setelah diberitahukan jika dirinya adalah Mes, Rain pun terlihat mengingat seseorang yang telah dibicarakan Pak Capsek sebelumnya, di mana orang tersebut memiliki situasi yang sangat unik. Namun menurut Pak Wahlberg atau Capsek, ia memiliki hati yang sangat teguh. Selain itu, Pak Capsek juga meminta Rain untuk menjaga murid yang bernama Mes Burnett. Mengetahui jika dirinya adalah sosok yang seharusnya ia jaga di hadapannya, Rain pun kemudian meminta maaf atas kelancangannya tadi. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Rain kemudian memberikan sapu tangan ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai macam luka dalam sekejap. Mes pun kemudian berterima kasih atas pemberian sapu tangan dari Rain. Setelah itu, Rain pun turut meminta Mes untuk berhati-hati dengan sosok yang bernama Abel Walker, karena Abel Walker diketahui telah menjadi salah satu kandidat untuk menjadi visioner suci nantinya. Rain pun memberikan peringatan pada Mes. Meski sudah sangat overpower, tetapi jika ia tak memiliki sihir, maka akan sangat sulit menghadapi sosok Abel Walker. Rain juga memberitahukan jika Mes berhasil mengalahkan Abel, maka semua koin yang dipegang olehnya akan menjadi milik Mes seutuhnya. Dan dengan hal itu akan membuat Mes menjadi lebih dekat dengan impiannya untuk menjadi seorang visioner suci. Singkat cerita, Rain kemudian pamit pergi dari sana karena dirinya yang masih memiliki urusan yang lainnya. Di tengah perjalanan, Rain pun teringat kata-kata Pak Capsek jika Mes adalah seseorang yang akan selalu mengutamakan temannya daripada dirinya sendiri. Tidak cuma itu, Finn pun telah terselamatkan setelah bertemu dengan Mes. Walaupun kita juga belum mengetahui apa yang membuat Finn merasa terselamatkan oleh kedatangan Mes tersebut. Di sisi lain, Mes terlihat telah berdiri tepat di depan pintu yang sangat besar. Di sini, lagi-lagi Mes masih tidak dapat membedakan mana pintu didorong dan mana pintu yang ditarik. Namun pada kali ini tebakan Mes benar adanya. Akan tetapi dirinya teringat boneka dan janjinya pada Lemon. Karena hal itu membuatnya agak ragu memasuki pintu itu. Namun sesaat kemudian, setelah sebelumnya Mes telah mendobrak pintu besar sebelumnya, kali ini dua pemimpin geng dari masing-masing asrama terlihat akan berduel. Di mana di sisi merah ada Mas Burnett si pecinta kue sus, dan di sisi ungu ada Abel Walker dari Magia Lupus. Abel pun mengaku jika ia cukup terkejut karena ada siswa selain Rain Ames yang mampu menangani mata iblis Razor. Bahkan Abel yang agak polos menganggap Mes adalah pengguna sihir yang jauh lebih baik daripada Rain si visioner suci. Namun karena kata-kata Abel yang agak ambigu membuat Mes yang mengira jika Abel mencurigainya yang tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Namun ternyata maksud dari ucapan Abel tidak lain adalah Mes yang jelas memiliki potensi yang lebih tinggi. Sesaat kemudian, ketegangan pun terjadi karena Abel yang merasa jika dunia tak memerlukan kesetaraan. Ia pun mengatakan tak bisa membiarkan keberadaan gen penyihir rendahan yang dianggap setara dengan gen penyihir tingkat tinggi, yang mana dirinya juga sangat membenci orang-orang kalangan rendah yang selalu menuntut hak-hak mereka sebagai manusia. Abel pun menasihati Mes untuk tak perlu repot-repot menanggung semua beban yang sama sekali tidak berguna baginya. Mendengar semua itu, Mes pun baru menyadari arah ucapan Abel barusan tidak lain ialah orang-orang yang tak bisa menggunakan sihir sama sekali. Selain itu, Abel juga menambahkan ia hendak menyingkirkan orang-orang terdekat dari para manusia yang tak memiliki sihir. Hal itu membuat Mes mengingat masa kecilnya yang sangat indah bersama sang bapak, di mana di saat itu terlihat Mes yang memang sudah berbakat sebagai pemain sirkus. Mendengar Abel yang akan mengakhiri era non-sihir membuat Mes merasa tak sepaham dengannya. Karena hal itu membuat Abel merendahkan Mes karena memiliki otak yang agak error.
Dirinya pun merasa harus menyingkirkan Mes pada saat itu juga. Kemudian scene berpindah, terlihat Love yang mengira telah lolos dari semua lika-liku pertarungan dan akan melaporkan situasi terkini pada atasannya yaitu Abel. Sebelum sempat memasuki ruangan, dirinya mendapati pintu ruangan bosnya yang telah jebol. Dan ketika dirinya mengintip, ternyata Mes dan Abel pun sudah memulai pertarungan. Terlihat Mes yang hampir saja terkena serangan asam dari Abel. Dengan refleks yang sangat tajam, hal itu membuatnya terselamatkan dari cairan asam yang ada di dalam semua boneka Abel barusan. Mes yang memahami hal tersebut nampak memungut salah satu kepala boneka Abel tadi. Melihat hal itu, nampak tak paham dengan apa yang akan dilakukan oleh Mes. Dan ternyata, ia pun melakukan sesuatu yang unik dalam pertarungan, di mana ia menganggap jika dirinya sedang bermain sebuah bola bowling. Stop gitu ya. Setelah itu, Mes kemudian memprovokasi Abel dengan mengatakan jika dirinya berhasil mengalahkannya, maka artinya Abel lah yang memiliki gen yang sangat rendah dibandingkan manusia yang tak memiliki sihir. Tak cuma itu, Mes juga menanyakan keberadaan Lemon padanya. Abel pun mengaku jika dirinya tak tahu siapa orang itu, karena dirinya hanya menerima kekuatan sihir dari semua orang yang tertangkap. Mes kemudian juga merasa khawatir dengan orang-orang yang disedap sihirnya. Namun sisi lain, Abel marah merasa bodo amat dan mengatakan Masa saya belum besar lah. apabila Saya masih yang kelas kuat merebut sesuatu 2 dari sih. yang lemah. Umur saya masih Sembari 7. mengeluarkan 3 boneka badutnya, Abel nampak sangat yakin jika Mes tak akan mampu melawan ketiga badutnya sekaligus. Wih, beneran lagi. Kawan. Saya menumpas tiga badut Karena saya itu, mengulangi perkataan Abel terkait yang kuat merebut sesuatu dari yang lemah. Kemudian ia menunjuk ke arahnya sembari bertaruh. Jika dirinya berhasil menang, maka Abel harus memberitahukan di mana lokasi Lemon. Setelah berbicara seperti itu, Mes malah terlihat terus memukul dirinya sendiri secara tiba-tiba. Namun ternyata hal itu adalah ulah Abel yang menggunakan sihir boneka dan membuat Mes melakukan gerakan sesuai dengan benang cakra yang digerakkan Abel. Merasa tindakannya sama sekali tidak adil dan berat sebelah, Abel kemudian memutuskan untuk berhenti dari sihir benangnya. Namun ia terlihat menjadikan Vinny yang telah ia ubah jadi boneka menjadi lawan main Mes berikutnya. Tak ingin melukai bestinya, Mes pun rela dipukuli tanpa henti hingga pada akhirnya senjata yang digunakan boneka Vin terlihat rusak. Hal itu menandakan jika daya tubuh Mes bukan main kuatnya. Bukannya merasa kesakitan, Mes malah mengejek Abel yang sok berbicara mendalam layaknya seorang motivator. Mes kemudian membahas soal Abel yang menginginkan koin Mes miliknya dan kemudian mengambilnya dari saku. Mengira Mes yang akan memberikannya secara percuma, namun ternyata Mes malah melakukan hal ini. Pusing. Bersamaan dengan putusnya benang sihir Abel, Vin pun terlihat mulai kembali ke wujud aslinya. Dan hebatnya, koin milik Mes yang tadi ia lemparkan malah kembali ke tangannya seolah sebuah bumerang. Merasa dirinya terancam, Abel pun menghentikan gerakan Mes dengan banyak benang sihir sekaligus. Mes kemudian terlihat berusaha melawannya, namun Abel pun mengatakan jika hanya dengan kekuatan manusia biasa, pasti tak akan mungkin bisa melawan kekuatannya. Karena kekuatan overpowernya membuat semua jari Abel yang mendalikan benangnya menjadi terpelintir. Abel pun hanya bisa melongo melihat Mes yang telah berhasil terlepas dengan begitu mudahnya. Abel yang pantang menyerah memanfaatkan momennya itu untuk menggunakan sihir marionet, di mana Mes kemudian diubah jadi Pinocchio tanpa bisa melakukan apapun. Ketika Abel meraba dirinya, Mes pun hanya bisa pasrah ketika Abel hendak mengambil koin emas miliknya. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Mes yang telah diubah menjadi boneka malah nampak lebih terkejut ketika kue sus yang ia simpan bisa keluar dari kantongnya. Abel pun terlihat masih terkejut dan kemudian dirinya mempertanyakan bagaimana cara Mes bisa lepas dari sihirnya itu. Dirinya pun merasa yakin jika sihir marionet change miliknya adalah sihir yang absolut. Hal itu karena sihirnya mampu menghalangi sinyal listrik dari otak seseorang dan merebut kendali tubuh mangsanya secara utuh. Namun, karena Mes memiliki refleks tubuh yang terlatih, dirinya pun mampu bergerak ketika hal yang mengerikan terjadi padanya. Contohnya, ketika kue sus krim yang jadi makanan favoritnya diambil Abel sebelumnya. Karena hal itulah, refleks pertahanan diri Mes akan kue sus muncul dan menggagalkan sihir Abel. Singkat cerita, Abel pun akhirnya mengakui kekuatan Mes yang benar-benar tidak manuk akal. Dirinya kemudian berniat menggunakan sihir terkuat miliknya yang ia dapatkan setelah menyerap kekuatan sihir yang telah ia ekstrak dari semua mangsanya.
Setelah menggunakan sihir second marionetnya, tiba-tiba boneka American dengan 3 wajah pun muncul, di mana dengan kekuatan boneka itu dirinya mampu menjadikan orang-orang di dalam radius 100 meter menjadi boneka dalam seketika. Dan perubahannya terjadi ketika benang sihirnya menyentuh orang tersebut. Dengan sangat yakinnya, Abel mengatakan jika Max tidak mungkin bisa melihat benang-benang sihirnya itu. Love yang masih ada di sana hanya bisa pasrah karena dirinya juga masih dalam jangkauan sihirnya. Abel juga memberitahukan jika Max berubah menjadi boneka, maka dirinya akan membuat Max tak akan bisa kembali ke wujud manusianya lagi. Setelah melihat sihir terkuatnya dipecundangi Max, Abel pun hanya bisa terdiam 1000 kata. Karena dirinya yang mendapati Max mampu menghancurkan tangan bonekanya dengan sangat mudahnya. Dirinya pun semakin dibuat terkejut karena Max yang tak berubah menjadi boneka setelah terkena semua benang miliknya. Max kemudian mengakui jika dirinya telah merobek semua tali sebelum bisa menyentuhnya. Seolah tak percaya melihat hal itu karena Abel merasa jika tak akan mungkin ada manusia yang bisa menghentikan semua benang miliknya itu. Love yang memiliki pengamatan yang sangat tinggi kemudian dirinya menjelaskan detailnya, di mana sesaat menggunakan sihirnya, Max nampak berbalik dan terhenti seolah menunggu datangnya semua benang itu. Setelah benang nampak dekat dengan Max, ia pun kemudian menangkap semua benang itu dan merobeknya. Love pun dibuat terkejut terheran-heran karena dirinya yang baru saja melihat hal yang sama sekali tidak wajar. Di saat Abel yang terdiam, dirinya juga menyebut jika Max bukanlah seorang manusia. Melihat Abel yang terdiam ketakutan, Max pun memprovokasinya dengan menyebut Abel sebagai kelinci. Meski telah menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, namun Abel Walker tak akan menyerah begitu saja dan kembali menyerang Max dengan sisa sihirnya. Setelah sihir second milik Abel dihancurkan, dirinya pun hanya bisa pasrah. Kemudian dengan cepat, Max pun telah berada tepat di belakangnya. Kemudian Max menggunakan sihir ototnya yang bernama sihir Electron Spain. Singkat cerita, semua tindakan dan sifat Abel yang terlihat jahat bukan semata-mata untuk mengisi kepuasannya saja. Namun hal itu ia lakukan demi membalaskan kematian sang ibu yang memiliki sifat yang sangat baik dan menganggap semua orang setara dengannya. Namun naasnya, sang ibu yang sangat baik itu harus meninggal di tangan seorang pria yang sangat rakus dari kalangan bawah, yang merasa dengki karena golongan atas yang selalu hidup dalam kebahagiaan. Dan semua hal itulah yang membuat seorang Abel Walker membenci orang dengan golongan penyihir rendahan. Dan demi menggapai tujuannya, dirinya sampai mengumpulkan semua orang yang tidak puas dengan dunia itu seperti halnya dirinya. Meski telah kalah seperti itu, namun prinsip hidupnya tak akan berubah sedikit pun. Setelah cukup banyak mendengar curhatan Abel, Max pun mempertanyakan lokasi Lemon saat ini. Mendengar hal itu membuat Abel terkejut, karena Max rela berjuang mati-matian hanya demi menyelamatkan temannya. Karena menerima kekalahannya, Abel dengan senang hati akan mengembalikannya bersama dengan semua murid yang telah ia ubah sebelumnya. Tapi sebelum itu, Max nampak menilai Abel yang tidak sejahat yang ia kira, karena dirinya yang melakukan semua hal itu demi sang ibu. Kemudian, Abel pun menghentikan sihir penyerapan miliknya dan mengembalikan semua murid seperti sedia kala. Setelah Lemon dan Finn tersadar, mereka berdua nampak langsung berselebrasi atas kemenangan mereka. Melihat kekocakan geng Max, Abel hanya terdiam dan hanya membatin. Setelah kemenangan mereka, Max pun mendapatkan banyak koin emas dari Abel. Karena hal itu, Finn pun menganggap jika Max adalah seorang pahlawan. Sedangkan Lemon... Yakin Greenfield. Jujurly segar. Jujurly pure, jujurly fresh. Tak lama kemudian, Lemon nampak berterima kasih dengan sangat tulus pada Max yang telah menyelamatkan dirinya. Tidak cuma mereka bertiga, sesaat kemudian Dot datang dengan wajah babak belut. Melihat 4 orang kocak yang selebrasi di hadapannya, semakin membuat Abel pusing karena tak memahami isi otak mereka. Di sisi lain, Finn pun baru menyadari jika Lance yang tak ada di sana. Dan ternyata, Lance nampak sedang berjalan di lorong, di mana akhirnya ia dihentikan oleh Raine. Entah bagaimana ceritanya, namun Lance yang kita lihat saat ini hanyalah orang yang sedang menyamar saja. Rain pun mengetahui jika orang di hadapannya adalah salah satu Innocent Zero yang tengah ia cari. Rain kemudian menanyakan alasan mereka yang memasuki Akademi Easton. Namun orang itu hanya memberitahukan dirinya sedang mencari sesuatu yang teramat penting bagi mereka.
dirinya pun merasa aneh karena seharusnya apa yang mereka cari ada di dalam akademi itu. Bahkan dirinya juga telah menyuruh Abel untuk mencari sesuatu tersebut namun tak kunjung ketemu. Rain pun bertanya apa yang ia cari sebenarnya. Namun orang itu pun tak mau memberitahu karena Rain bukanlah teman mereka. Orang itu merasa jika menginginkan informasi maka Rain harus bisa membuka hatinya terlebih dahulu. Merasa tak memiliki waktu lagi, orang itu pun berniat membunuh Abel karena pekerjaannya yang tak beres. Rain yang hendak menghentikan orang itu untuk membunuh Abel secara tiba-tiba dicegat oleh orang lain. Ternyata orang itu tidak sendirian, di mana orang yang mencegah Rain dijuluki sebagai pembunuh berantai sekaligus seorang kanibal yang bernama John Pierre. Rain pun merasa agak khawatir dengan geng Mes karena dirinya merasa jika gerombolan Innocent Zero memiliki kekuatan setara dengan Visioner Suci sepertinya dan merasa jika mereka tak akan mungkin menang dari mereka. Kemudian scene memperlihatkan di mana ketika si Razor diajak untuk bergabung dengan Abel, di mana saat itu Razor mengatakan pada Abel untuk tak mendekatinya karena jika hal itu terjadi maka Abel akan dijauhi oleh orang-orang lain. Walaupun demikian, Abel pun mengatakan jika hal itu tak menjadi masalah baginya. Selain itu, Abel juga menambahkan jika dirinya hendak mencapai sesuatu dan membutuhkan kekuatan mata Razor. Kemudian, Abel berniat menjadikan Razor sebagai alat dan menyuruh Abel untuk menjadi tangan kanannya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Razor yang merasa kesakitan dan dirinya terlihat hendak pergi untuk menyusul Abel. Di sisi lain, kakek Mes terlihat masih khawatir dengan Mes. Dirinya pun ingin mengetahui keadaan Mes sekarang. Dirinya juga merasa takut jika Mes akan ketahuan tak bisa menggunakan sihir. Di samping itu, si Pak Polisi malah merasa takut jika Mes gagal menjadi Visioner Suci. Dan jikalau hal itu sampai terjadi, maka rencana dirinya akan gagal di masa depan. Kemudian si polisi pun mengatakan jika jatah tampil dirinya di anime lebih penting daripada pekerjaannya sebagai polisi. Kemudian scene berpindah, di mana sekarang terlihat Mes yang sedang bersenang-senang atas kemenangannya melawan si Abel. Perayaan yang agak kocak terlihat belum juga usai, sehingga Abel dan Love merasa aneh pada mereka yang tak bosan merayakannya. Di tengah itu, Mes terlihat hendak pergi ke toilet. Teman-temannya merasa jika Mes telah menahan berat pipis dari tadi. Di samping itu, mereka pun masih belum melihat Lance di sana dan mengira jika Lance mungkin tersesat. Tak lama kemudian, seseorang datang, di mana mereka pun mengira jika ia adalah Lance. Dan ternyata, orang itu adalah anggota Innocent Zero yang menyamar menjadi Lance waktu itu. Dengan mudahnya, mereka bertiga pun dihempaskan karena menghalangi jalannya. Setelah itu, dirinya pun kemudian mendekati Abel. Ia juga terlihat menjelekan Abel yang bisa-bisanya babak belur padahal belum menjadi Visioner Suci. Dirinya pun kemudian meminta pertanggungjawaban walaupun Abel telah membantunya, namun dia masih belum bertemu dengan orang yang ia cari selama ini. Orang itu kemudian berniat menghabisi Abel. Secara tiba-tiba, tangan Abel pun bergerak dengan sendirinya. Orang itu mengatakan jika perbedaan sihirnya jauh berbeda dengan Abel. Tak lama kemudian, Mes pun muncul dengan membawakan banyak kue sus sambil mengajak untuk pesta. Walaupun situasi di sana terlihat sedang tegang, Mes bisa-bisanya bersikap sesantai itu. Bahkan lalat yang menempel di antara kedua hidungnya nampak dihiraukan oleh dirinya, sehingga membuat Mes pun merasa geli. Temannya pun menganggap jika Mes secara sengaja melakukan hal itu. Kemudian dengan konyolnya, Mes malah meminta kuenya kembali. Tetapi orang itu justru membuang kue sus tersebut dan membuat si Mes terkejut. Tiba-tiba, orang itu pun malah merasakan pusing ketika berhadapan dengan si Mes. Dia pun merasa jika mungkin Mes lah orang yang dia cari selama ini. Orang itu pun menganggap jika memang ada resonansi di antara mereka, otomatis si Mes lah orang yang dia cari selama ini. Tetapi sebelum itu ia pun ingin menuntaskan misinya dulu untuk menghabisi si Abel. Terlihat Abel pun diangkat dengan sihirnya. Dan ketika hendak dihabisi, Mes nampak langsung bergerak dan tiba-tiba setelah terkena tusukan, Razor pun langsung tersungkur lemas. Kemudian dia nampak meminta maaf pada Mes jika dia takkan bisa memakan kue sus bersama. Setelah itu Razor pun diberi sapu tangan sihir yang dikasih oleh Rain sebelumnya. Seorang misterius berkata jika luka Razor tak begitu parah. Dan ternyata sesaat penyerangan, Mes melemparkan batu kerikil ke arahnya yang membuat serangannya sedikit meleset. Karena hal tersebut, orang itu mengatakan jika Mes adalah orang yang benar-benar ia cari saat ini. Setelah itu, terlihat Mes yang hendak mengajar orang tersebut. Di sisi lain, orang misterius pun malah mengejek Razor sebagai anjing peliharaan Abel.
karena telah dijadikan sebagai bawahannya dan secara tak terduga. Namun sayangnya, orang itu bisa menahan serangan Mes, di mana dirinya terlihat merasa tertantang sambil menjilati batunya. Karena hal tersebut membuat si Mes merasa jijik, karena orang itu malah menjilati batu yang Mes tendang. Mes pun mengatakan akan mengajarnya dan membawa Razor ke ruangan UKS segera. Orang itu pun merasa siap kapanpun. Kemudian dia pun menerima tantangan Mes. Dirinya juga menambahkan jika Razor yang tak akan bertahan selama 30 menit. Si orang itu kemudian menyerang Mes dengan sihirnya. Namun, Mes pun nampak hanya bisa menahan serangan yang diberikan oleh orang itu. Abel merasakan jika kekuatan mereka dan orang itu benar-benar sangat jauh berbeda. Kemudian, Abel pun mengingat bahkan kelebihan yang dimiliki Abel juga menganggap di mana Razor yang tak disukai masyarakat sepertinya dan dikucilkan. Karena hal tersebut membuat Mes hendak melindunginya. Bahkan di tengah si Razor yang sekarat, dirinya masih sempat menyuruh Abel untuk pergi selagi dia ada kesempatan. Kemudian Abel kembali mengingat perkataan ibunya, di mana jika ia mampu memahami seseorang, hal itu pasti dapat merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Di sisi lain, Mes terlihat masih terus mendapatkan serangan sihir dari orang itu, di mana Mes yang terlihat sedikit demi sedikit maju mendekati musuhnya. Namun walaupun demikian, lama-kelamaan Mes akan lebih kewalahan dan kesulitan menghadapi sihir tersebut. Dot yang hendak menolong Mes membuatnya merasa ragu-ragu, di mana ia merasa takut menjadi beban dan malah mengganti target serangan orang itu pada Finn dan juga Lemon. Setelah merasa bosan, orang itu pun hendak mengakhiri pertarungan dengan mengganti sihirnya ke tingkat yang lebih tinggi. Terlihat Mes pun seolah tak bisa menahan serangan lagi. Untungnya Abel pun kemudian membantu menahan serangan tersebut menggunakan bonekanya. Sembari mengatakan jika yang kuat akan mengambil sesuatu dari yang lemah adalah hak mereka. Begitupun dengan yang lemah pasti akan melawan yang lebih kuat lagi. Abel pun mengatakan akan melawan orang itu dengan menggunakan tangannya sendiri. Kemudian orang itu memberikan paham pada Abel dan langsung membuat semua bonekanya hancur. Tetapi semua itu ternyata hanyalah strategi yang dijalankan. Orang itu menegaskan jika Mes adalah orang pertama yang bisa menghajar lapisan kulit batu luarnya. Orang itu pun bertanya pada Mes sihir apa yang dipakai. Mendengar hal itu tentu membuat Mes ragu menjawabnya. Mes yang bingung pun langsung mengatakan jika sihir yang ia gunakan adalah sihir power. Semua orang yang mendengarnya pun merasa aneh, apakah ada sihir semacam itu? Untuk mengetahui kekuatan sihir Mes, orang itu mengeluarkan cermin, di mana jika terdapat sihir yang mengenai cermin itu akan dipantulkan dengan kekuatan yang lebih kuat lagi. Dot mengatakan jika alat itu adalah alat yang seharusnya dijaga oleh biro sihir. Tetapi anehnya cermin itu malah ada padanya. Dan untuk mengalahkannya hanya bisa dilakukan tanpa sihir. Mes pun kemudian dipersilahkan untuk menyerang orang itu menggunakan sihir. Namun tiba-tiba, melihat hal itu membuat semua orang pada bengong. Hingga akhirnya mereka pun mengetahui jika Mes yang tak punya sihir sama sekali. Dan diketahui jika semua kejadian yang telah dilalui selama ini oleh Mes telah ia lewati tanpa menggunakan sihir sama sekali. Dot kemudian dibuat terkejut saat melihat orang itu yang tak apa-apa meski telah terkena serangan Mes. Tak lama kemudian, muncullah sebuah tanda yang ada pada orang itu setelah disentuh oleh Mes. Hal ini menandakan jika rasa pusing sebelumnya dikarenakan dirinya yang bertemu dengan Mes. Dan artinya, seseorang yang dia cari selama ini adalah Mes sendiri. Setelah itu, terlihat orang itu membuka sebuah portal. Ya, Aku percayakan dukungan Iklan untuk kau tahu. kepada Nutrilon Royal. Sebelum dirinya pergi, ia pun memperkenalkan diri yang ternyata namanya adalah Selware, si anggota Innocent Zero. Sel pun mengatakan jika ia akan pergi karena ada urusan yang menanti. Mes pun merasa bersyukur jika orang itu telah pergi. Kemudian Mes pun hendak membawa Razor ke UKS. Tetapi Abel pun berinisiatif akan membawanya dan akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Selain itu, Razor yang terlihat sekarat mengatakan jika ia menunggu traktiran kue sus dari si Mes di lain waktu. Sebelum pergi, Abel pun berterima kasih pada Mes dan akan membalas kebaikannya itu. Setelah merasa semuanya telah berakhir, teman Mes menganggap jika Mes yang tak punya kekuatan sihir akan menjadi huru hara di sekolahnya apabila diketahui semua murid dan guru. Bukan cuma dapat hukuman, tetapi Mes juga akan dikeluarkan. Semua teman Mes pun akan berusaha menyembunyikan rahasia ini dari orang lain. Tetapi jika sampai ada seseorang yang mengetahuinya, setelah teman Mes menyembunyikan rahasia Mes, maka mereka bertiga juga bakalan kena hukuman.
Mes kemudian berterima kasih pada teman-temannya, dan hal itu berarti Mes mengakui jikalau dia tak punya kekuatan sihir. Namun tak lama kemudian, ada murid lain yang mendengar percakapan mereka semua, di mana si murid itu bakal melaporkan semua hal itu langsung ke kepala sekolah. Ia pun menambahkan jika hal itu merupakan sebuah penghinaan apabila ada orang yang tak punya kekuatan sihir khusus, dan pas si ayahnya itu terlihat sangat senang karena tujuannya akan tercapai. Dia pun kemudian meminta Selwar untuk menangkap Mes. Dan itulah alur cerita anime Cell season pertama. Si ayahnya itu terlihat sangat senang karena tujuannya akan tercapai. Dia pun kemudian meminta Selwar untuk menangkap Mes. Dan itulah alur cerita anime Cell season pertama. Dan telah diinformasikan juga jika season keduanya akan ditayangkan di awal tahun 2024. So, kita tunggu saja kelanjutan. Bahkan ia... Halo nakama, kembali lagi bersama kami yang tak memiliki. Di ceritanya, Mes sementara itu, teman-temannya bersikeras. Tak lama kemudian, mereka didatangi siswa jamet yang secara belak-belakan ia memastikan jika Mes tak bisa menggunakan sihir dan mempertanyakan kebenarannya. Mendengar hal tersebut, Mes secara tiba-tiba. Melihat hal itu, Finn pun merasa sedikit lega karena Mes yang nampak seperti orang yang berpura-pura bodoh untuk menghindari pertanyaan si murid jamet. Setelah itu, Finn langsung menarik Mesel dan pergi dari sana. Namun si jamet langsung mengatakan jika Finn melindungi orang yang tak bisa menggunakan sihir, maka ia akan dianggap sebagai orang jahat. Si jamet juga menambahkan jika hal tersebut diketahui akademi, maka Finn akan mendapatkan sanksi terberat dan dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, si jamet malah merendahkan Mes yang tak bisa menggunakan sihir. Finn pun menegaskan jika dengan siapapun ia bergaul, hal tersebut tak ada hubungannya dengan